Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Octavia Syahrani dari kelas Psikologi Islam C dengan NIM 933418020 akan menjelaskan materi tentang kodifikasi Al-Quran. Materi ini meliputi tentang pemeliharaan, pembukuan, dan percetakan dari Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran. Yang dimaksud dengan kodifikasi Al-Quran yaitu proses pemeliharaan, penulisan, pengumpulan, dan percetakan Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad sampai sekarang. Kodifikasi terbagi menjadi 3 masa, yaitu pada masa Nabi, masa Abu Bakar, dan lalu masa Utsman bin Affan. Pada masa Nabi, pemeliharaan Al-Quran terbagi menjadi 2 metode, yaitu dengan metode hafalan dan metode tulisan. Dengan metode hafalan, setiap kali malaikat Jibril datang membawa ayat Al-Quran, Nabi langsung menghafalnya. Nabi adalah seorang penghafal Al-Quran terbaik karena beliau sebagai Rasul yang diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, sehingga Allah memudahkan beliau untuk dapat menghafal Al-Quran dengan mudah. Para sahabat penghafal Al-Quran. Sahabat adalah orang-orang yang punya keinginan besar untuk dapat belajar Al-Quran bersama Nabi. Mereka sering mengikuti Nabi dalam berbagai kesempatan, sehingga tidak heran jika mereka sering menyaksikan langsung Nabi menerima Al-Quran dari Jibril, dan kemudian mereka ikut menghafalnya bersama Nabi. Sahabat yang terkenal sebagai penghafal yaitu Ibnu Mas'ud, Salim bin Makhal, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abu Zaid bin Sakan, Abu Darda, dan Zaid bin Sabit. Lalu pada metode penulisan, di samping menghafal, Nabi juga berusaha mendokumentasikan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Karena itu, beliau menunjuk beberapa orang sahabat yang ahli menulis, seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Setiap kali turun, beliau menyuruh ayat-ayat tersebut pada tempat yang sudah ditentukan, baik dalam kelompok surat maupun urutan ayat. Alat tulis yang digunakan pelepah kurma, lempengan batu, dan lontar, kulit kayu, potongan tulang, dan kulit hewan. Para sahabat penulis Al-Quran. Sebelum Nabi wafat, seluruh ayat-ayat Al-Quran sudah ditulis secara lengkap, namun belum terkumpul dalam satu mushaf atau masih terpisah-pisah dalam berbagai alat tulis. Alasan Nabi tidak mengumpulkan dalam suatu mushaf adalah: yang pertama, ayat Al-Quran masih turun semasa beliau hidup. Yang kedua, sistematika ayat dan surat bukan berdasarkan kronologi turunnya. Sahabat yang menulis Al-Quran secara pribadi ada Ali, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Sabit. Lalu pada masa Abu Bakar, yang dimaksud kodifikasi pada masa ini adalah pengumpulan Al-Quran masih terpisah-pisah dalam berbagai macam alat tulis menjadi satu kesatuan yang utuh. Alasan yang mendorong Abu Bakar melakukan pengumpulan ini karena banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Jika hal itu dibiarkan, maka lama-kelamaan Al-Quran akan hilang bersama para sahabat yang gugur tersebut. Perang yang dimaksud pada masa ini adalah Perang Yamamah, yakni perang melawan orang-orang murtad. Usulan ini sebenarnya datang dari Umar bin Khattab ketika menyaksikan perang tersebut. Maka atas usulan Umar, Abu Bakar bersedia melakukan pekerjaan ini sebagai sebuah pekerjaan yang mulia karena berkaitan dengan pemeliharaan Al-Quran. Lalu yang selanjutnya ada masa Umar bin Affan. Pada masa ini adalah masa penulisan kembali naskah Al-Quran yang bersumber pada naskah yang sudah dikumpulkan Abu Bakar menjadi beberapa kopian. Alasan yang mendorong Utsman melakukan hal ini karena munculnya perbedaan cara membaca Al-Quran di kalangan umat Islam setelah Islam berkembang secara luas, sehingga membawa perselisihan. Orang yang mengusulkan kepada Utsman untuk melakukan penulisan Al-Quran adalah
Hudzaifah bin Yaman. Setelah dia melihat perselisihan di kalangan umat Islam ketika terjadi perang Armenia dan Azerbaijan dengan Irak. Lalu ada penyempurnaan Al-Quran. Penyempurnaan Al-Quran dengan memberi tanda huruf yang sakal. Pemberian tanda pada huruf Al-Quran diberikan atau dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada 66-68 Hijriah, Khalifah ke-5 Umayyah. Orang yang diberikan tugas untuk melakukan hal ini adalah Abu Aswad Ad-Duwali. Lalu yang terakhirnya ada pencetakan Al-Quran. Sejak masa Utsman pada 35 Hijriah sampai masa Turki Utsmani 1123 Hijriah, Al-Quran ditulis dan diperbanyak secara manual. Baru pada tahun 1123 Hijriah atau 1694 Masehi, Al-Quran dicetak pertama kali di Hamburg, Jerman. Pada tahun 1248 Hijriah sampai dengan 1828 Masehi, Al-Quran dicetak oleh negara Islam yaitu Iran di Teheran dan Tiflis. Percetakan yang khusus untuk mencetak Al-Quran muncul di Leipzig, Jerman pada tahun 1834 Masehi. Sekian materi yang saya bawakan atau saya jelaskan dalam video presentasi hari ini. Untuk memenuhi tugas UAS, semoga nilai saya dapat maksimal. Mohon maaf jika ada salah-salahnya dalam pembawaan atau tulisan materi yang saya tampilkan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.